Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Aningtyas, NIM 2004087 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kelas 2B akan menyampaikan materi tentang pentingnya belajar sejarah sastra, periodisasi, angkatan, dan sebagainya. Dengan belajar sejarah sastra, kita akan mengetahui tentang perjalanan sastra yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun. Belajar sejarah sastra penting bagi masyarakat Indonesia, minimal memahami sejarah sastra Indonesia. Belajar tentang sejarah sastra sama halnya dengan melestarikan jati diri bangsa Indonesia. Kita akan mengetahui awal mula sastra dan perjalanan sastra hingga sekarang. Kita juga bisa membedakan apa saja perbedaan persamaan antara karya sastra dari generasi ke generasi selanjutnya. Mempelajari sejarah sastra berarti menghargai karya-karya sastra dari pengarang-pengarang sastra lama yang sudah wafat. Kita sebagai generasi muda juga bisa menjadikan karya sastra sebagai motivasi untuk pengembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Maka dari itu, belajar sejarah sastra sangat penting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya belajar periodisasi. Belajar periodisasi penting bagi kita semua, karena kita dapat mengetahui cerminan kehidupan masyarakat pada suatu masa. Selain itu, kita dapat mengetahui perjalanan sastra ke Indonesia sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia dan memahami tujuan penciptaan karya sastra antar periode atau mengkaji karya sastra pada suatu kondisi masyarakat tertentu. Periodisasi sastra Indonesia terjadi mulai dari periode 1850 sampai 1933, periode 1933 sampai 1942, periode 1942 sampai 1945, periode 1945 sampai 1961, periode 1961 sampai 1967, periode sampai 1971, periode 1971 sampai 1998, periode 1998 sampai sekarang. Saya akan menjelaskan juga tentang pentingnya belajar angkatan sastra Indonesia. Dengan belajar tentang angkatan, kita dapat mengetahui perbedaan dan persamaan dari tiap angkatan, memahami ciri-ciri dan karakteristik, serta mengetahui tokoh-tokoh atau pengarang dari setiap angkatan, dan mengetahui novel, puisi, drama yang menonjol pada masanya. Secara urutan waktu, maka sastra Indonesia terbagi atas beberapa angkatan. Di antaranya adalah Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka berdiri pada tahun 1920 dengan ditandai berdirinya Balai Pustaka. Para penulis atau pengarang dan para ahli bahasa Melayu didaulat menjadi redaktur dari Balai Pustaka. Novel Siti Nurbaya karya Merah Rusli, novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar, dan novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz merupakan salah satu contoh karya sastra pada angkatan Balai Pustaka. Adapun ciri karya sastra pada angkatan ini antara lain yakni tidak mengandung unsur menentang pemerintah, tidak menyinggung golongan tertentu dalam masyarakat, serta tidak memihak salah satu agama yang ada. Dan yang kedua ada Angkatan Pujangga Baru. Angkatan ini ditandai dengan terbentuknya majalah Pujangga Baru. Latar belakang dari pembentukan dari angkatan ini adalah adanya protes para penyair dan sastrawan akan karya sastra yang dibredel pada masa Balai Pustaka dengan alih-alih sebagai suara nasionalisme dan kesadaran berbangsa. Ciri utama karya sastra angkatan Pujangga Baru adalah adanya kehidupan yang lebih modern, kebangkitan kaum muda, dan nasionalisme Indonesia. Layar terkembang karya Sultan Takdir, Ali Syahbana, dan doa karya Amir Hamzah merupakan salah satu contoh karya sastra pada angkatan Pujangga Baru. Angkatan ini dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok seni untuk seni dan kelompok seni untuk pembangunan. Berdirinya angkatan ini juga dilatar belakangi pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berkeinginan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Yang terakhir, Angkatan 45. Istilah Angkatan 45 pertama kali disebutkan oleh Rosihan Anwar pada 9 Januari 49. Dalam majalah Siasat, angkatan ini disebut juga sebagai Siasat Kemerdekaan. Angkatan 45 ialah nama yang diberikan kepada para sastrawan kesusastraan modern Indonesia yang berkarya di sekitar zaman penjajahan Jepang.
Penulisan karya angkatan ini ditulis dengan bahasa Indonesia. Adapun ciri-ciri karya angkatan 45 antara lain bentuknya bebas, tidak terikat, kaidah kebahasaan. Temanya diangkat dari realitas sehingga terkesan natural, lebih ekspresif dan menyiratkan perjuangan, serta mendapat banyak pengaruh dari sastra asing. Sastrawan angkatan ini lebih menonjol, dinamis, dan kritis. Hal itu menyebabkan individualisme mereka tinggi. Karya sastra dalam bentuk puisi mendominasi angkatan ini, maka karya-karyanya menggunakan penghematan kata. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.